Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarko, mahasiswa PDK dalam jabatan Angkatan 3 akan melakukan proses pembelajaran di SD 2 Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih, mari kita ikuti video pembelajarannya. Assalamualaikum anak-anak semua. Sehat semua? Hari ini kita akan mulai belajar, yaitu pelajaran IPS, ya. Pelajaran IPS, pelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, ya, supaya belajar kita lancar, kita terlebih dahulu apa, anak-anak? Berdoa. Silakan Pak Ketua Kelas maju ke depan, memimpin doa. Itu berdoanya yang Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Kita bagi berdiri, kita semua berdiri. Posisinya kalau kita lagu Garuda Pancasila, karena kita mempunyai lambang negara Garuda Pancasila. Dasarnya adalah Pancasila. Nah, itulah Garuda Pancasila. Supaya kita tetap mencintai bangsa kita, ya, kita tidak meninggalkan bangsa kita. Kita tetap terus menjadi warga Indonesia yang baik, ya, yang membela negara kita. Nah, saat ini dari anak-anak semua, siapa yang nggak hadir hari ini? Kaila, ya. Siapa? Elvin belum pulang ya? Belum. Oh, ada. Kaila sakit ya, ada suratnya ini ya. Ya, Kaila sakit ada suratnya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita doakan supaya Kaila cepat sembuh dan Kevinnya cepat pulang. Ke Jakarta ya? Jangan lama-lama kalau izin ya. Sekarang kita akan mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tentang modernisasi. Kapan kerja? Modernisasi teknologi transportasi. Nanti tahu transportasi anak-anak? Tahu. Kalian itu berangkat ke sekolah menggunakan apa? Ada yang jalan? Ada yang naik sepeda? Ada yang naik motor? Ada yang naik mobil? Ya, Bapak tanya sekarang, bagaimana kalau yang biasa
misalnya naik mobil, tetapi mobilnya tidak ada, bagaimana? Kalau jauh, gimana? Ganti motor, ya. Motornya tidak ada, bagaimana? Kalau jauh? Oke, ya. Ojek. Jadi sekarang kita akan belajar tentang transportasi, yaitu tentang transportasi darat. Ya, tentang transportasi darat. Ya, oke. Sekarang kita akan tepuk semangat dulu sebelum kita memulai belajar kita. Supaya kita tetap semangat. Pakai berdiri kita, ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Mulai. Semangat ya lihatnya. Matanya tepuk semangat tapi nggak. Coba kita lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Mulai. Ya, silakan. Menyaksikan, yaitu video yang akan menampilkan tentang modernisasi transportasi, ya. Adik-adikku yang inovatif, kali ini kita akan belajar tentang transportasi darat sebelum dan setelah modernisasi. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang modernisasi. Modernisasi tersebut berpengaruh pada mode transportasi. Lalu, seperti apa perbandingan antara keduanya? Ayo, kita simak baik-baik video berikut. Berikut perbandingan antara transportasi darat sebelum modernisasi dengan setelah modernisasi. Dari segi tenaga penggerak, transportasi darat sebelum modernisasi menggunakan tenaga manusia maupun hewan. Sementara itu, transportasi darat setelah modernisasi menggunakan tenaga mesin. Dari segi fungsi, transportasi darat sebelum modernisasi umumnya digunakan sebagai alat transportasi jarak dekat. Sementara itu, transportasi darat setelah modernisasi umumnya digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh. Dari segi contoh, transportasi darat sebelum modernisasi, misalnya gerobak, becak, sepeda, pedati, dokar atau delman, dan sebagainya. Sementara itu, transportasi darat setelah modernisasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan sebagainya. Nah, adik-adik, seperti itulah perbandingan antara transportasi darat sebelum modernisasi dengan setelah modernisasi. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Ya, kita lanjutkan macam-macamnya. Macam-macam transportasi darat dan fungsinya. Macam-macamnya, dan fungsinya, ya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Ada berbagai alat transportasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari transportasi laut, udara, dan darat yang memiliki fungsinya masing-masing. Transportasi atau angkutan membantu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kali ini, Bobo akan membahas tentang transportasi darat. Yuk kita cari tahu tentang transportasi darat beserta fungsinya. Teknologi transportasi dimulai dengan tenaga manusia, lalu hewan, tenaga alam, hingga mesin.
Macam-macam transportasi darat dan fungsinya. Transportasi darat tradisional. Transportasi darat tradisional merupakan transportasi yang tidak menggunakan bantuan tenaga manusia atau alam seperti berikut ini. Delman berfungsi untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan tenaga hewan kuda. Beca berfungsi sebagai alat transportasi yang membawa 1 sampai 2 orang penumpang atau barang ke tempat lain menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang sudah banyak beca yang menggunakan tenaga motor. Sepeda sebelumnya digunakan untuk menempuh perjalanan jauh atau dekat. Tapi sekarang banyak yang menggunakan untuk olahraga. Transportasi darat modern. Transportasi darat modern merupakan transportasi yang menggunakan bantuan mesin seperti berikut ini. Mobil, sama seperti jenis transportasi lainnya, mobil juga berfungsi untuk mengantarkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobil menggunakan bahan bakar fosil, biodiesel, atau listrik. Motor sama seperti mobil, motor juga berfungsi untuk mengantar barang atau orang berpindah. Sekarang banyak motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum seperti ojek online. Bus merupakan angkutan umum untuk membantu perjalanan banyak orang berpindah tempat. Kereta api, sama seperti bus, kereta api juga bisa untuk mengantarkan banyak orang berpindah tempat. Namun, kereta api menggunakan jalur khusus dan biasanya menempuh jarak yang jauh. Selain itu, transportasi ini menggunakan tenaga listrik, diesel, hingga magnet. Truk biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang banyak dan berat seperti pasir, bahan makanan, dan masih banyak lagi. Itu dia macam-macam alat transportasi beserta fungsinya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe. Iya, itu tadi kita sudah tahu apa itu transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara. Tapi saat ini kita akan membahas tentang transportasi darat. Nah, kita akan menyanyi dulu sebelum kita lanjutkan belajar kita, ya. Yuk, bahkan berdiri kita nyanyi. Kita nyanyi. Boleh sambil tepuk tangan, ya. Boleh tepuk tangan. Ya. Semua tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Yang video yang Bapak berikan, ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Pak, belum tadi dari tayangan? Sudah, ya, bahwa angkutan darat itu banyak ya. Ada dari mulai zaman dahulu, kalau zaman dulu beca, sepeda. Kalau sekarang sudah mulai mobil, ya. Ada apa lagi? Motor, kereta api, itu darat, ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian semua, ya. Nanti dijawab. Pak Guru akan berikan tugas. Pak Guru akan bagikan tiap kelompok nih, ya. Semua kerja, boleh ada yang nganggur. Potongin itu, ada yang potongin, ada yang nempel, ya. Pertama, lihat semua dibuka. Ini ada nama gambar, berarti gambar ini kamu potong, tempel di sini.
Misalnya apa di situ? GIS. Terus dampak negatif gas apa? Ya, dampak positifnya apa? Itu kamu tulis, gitu ya. Ada beberapa kan itu bisa 1, 2, 3, berapa ya? Dan terus gambarnya sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bawahnya yang kegiatan yang kedua, fungsi kendaraan. Fungsi kendaraan di situ misalnya untuk mengangkut barang, ya. Gambarnya apa yang untuk mengangkut barang itu? Nah, gambarnya kamu tempel di sampingnya. Ini yang zaman dahulu. Transportasi modern dulu ya. Sebelum modern, nanti belum modern yang tadi dijelaskan di video tahu ya. Terus yang sampingnya gambarnya sesudah modern. Paham belum? Kalau belum nanya. Ya. Nama kelompoknya, ya kita bagi nama kelompoknya. Kelompok tetap ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan tulis saja di situ di lembar situ ya, lembar kerja itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa anak? Bisa mulai kerja? Bisa ya, lanjutkan. Sekarang kita kerjakan secara bersama-sama. Ada yang gunting? Diguntingi dulu. Ya, baru. Labnya tadi bentar. Itu dulu di apa? Kalau nggak paham tanya ya. Ada yang mau naik ya? Iya. Kompak ya. Ya kembali ya, di situ ada
ada dampak positif, ada dampak negatif aja soalnya ya. Gambarnya ada yang kurang nggak? Kurang masih ada. Cukup lah ya. Ini kurang. Jadi gambarnya bahwa ya kan bisa kan kalau mobil gambarnya apa ini apa ya semua mikir bisa nyari itu deh fungsi kendaraan itu apa ya ini ada nulis kamu nulis privasi nulis privasi yang nulis ya dibantu saya dapat dikirim barang apa ya yang ini kelompok 1 mau maju ke depan ya silakan itu sama yang lain memperhatikan. Yang pertama kita akan bacakan di depan. Dibantu saya dapat dikirim barang apa ya? Yang ini kelompok 1 mau maju ke depan. Ya silakan itu sama. Yang lain memperhatikan. Coba yang lain perhatikan. Ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transportasi dampak negatifnya menyebabkan polusi udara karena banyak asap di atmosfer atau bising. Menyebabkan polusi udara karena banyak asap dan membuat bising suara. Dampak positifnya mengangkut barang banyak dan jarak jauh. Mereka dampak negatifnya membuat bising suara. Dampak positifnya menempuh jarak jauh dan cepat, membawa barang banyak ataupun orang banyak tidak beratap. Mobil menghasilkan polusi udara dan membuat suara bising, juga mengangkut beberapa orang dan barang yang bisa menempuh jarak jauh. Motor menghasilkan polusi udara dan bising karena suara tersebut bisa menempuh jarak dan membawa barang atau beberapa orang, dua orang ataupun seseorang.
D. Mencemarkan polusi udara karena banyak asap dan bising karena suara bis tersebut bisa mengangkut orang atau barang yang banyak dan bisa menempuh jarak jauh. Ya, bawahnya yang kegiatan 2. Yang kuat bacanya. Fungsi kendaraan mengangkut barang transportasi sebelum modernisasi. Desa transportasi sebelum modernisasi. Mengangkut barang berupa benda atau barang. Beca, dan mobil. Mengangkut orang barang atau barang. Berman atau bus. Mengangkut orang dan barang. Sepeda atau motor. Mengangkut barang. Mengangkut orang dan barang. Beca atau kereta. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan yang kuat. Satu sudah menyelesaikan tugasnya. Harap kelompok tambah yang sudah. Ya, kelompok 2 sekarang kita akan maju. Kelompok 3 siap-siap, kelompok 4 siap-siap, kelompok 5 siap-siap. Ya. Silakan orang ya. Kelompok 2. Nanti yang satunya baca yang bawahnya ya. Ya, orang. Berapa tadi? Maju. Orang 4 ya. Terima kasih. Yang lain perhatikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari soal. Soal gambar transportasi truk. Dampak negatif menyebabkan banyak polusi udara. Dampak positif bisa mengangkut barang ataupun bisa menempuh jarak jauh. Mobil. Dampak negatif polusi menyebabkan macet udara. Macet udara pun menjadi kotor. Dampak positif bisa mengantar orang dengan jarak jauh. Sepeda tidak bisa menempuh jarak jauh dan tidak mengangkut banyak barang yang berat. Dampak positif tidak menyebabkan polusi udara. Delman, dampak negatifnya tidak bisa mengangkut barang yang berat karena tenaga kuda. Dampak positif tidak bisa menempuh jarak jauh kereta listrik. Dampak negatifnya memunculkan suara berisik. Dampak positifnya bisa mengangkut banyak orang. Ya, kuat suaranya biar kawan dengar. Modernisasi. Ya sekarang boleh dikumpulkan hasilnya semuanya. Perwakilan salah satu dari ini dari kelompoknya. Kelompok 4 ya. Jadikan satu ya. Di kelompok. Kelompok 3, 4. Iya makanya itu dong. Gak usah jawab lagi aja. Oke ya, sudah dikumpul semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Semua dikumpulkan ya. Ya, sudah selesai tugas kalian ya. Kita belajar tentang apa tadi? Modernisasi transportasi. Yaitu tentang apa? Transportasi darat. Ya. Transportasi darat apa transportasi laut?
Ya, sudah transportasi darat sudah selesai. Sekarang kita dari transportasi darat dan apa aja yang kamu ketahui tadi? Ada mobil, motor, bis, beca, perahu, begitu terserah. Mau perahu darat atau laut? Sekarang yang modern, modern aja yang darat tapi modern. Bis, kereta yang belum modern. Masih banyak lagi, ya. Paham anak semua? Ya. Itu sekarang kita akan berdiri lagi. Kita akan semangat. Tadi udah mulai mencapai tugas, ya. Sudah ada yang pusing, ada yang nggak ditengkelnya salah, ya. Dan kita tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Ya. Kita sudah selesai ya. Pelajaran kali ini. Jadi untuk pelajaran berikutnya anak, yaitu pelajaran tentang IPS itu masih pada modernisasi teknologi transportasi, ya, untuk pelajaran berikutnya. Tetapi kita akan bahas tentang transportasi udara dan transportasi laut. Nanti kalian boleh di rumah, anak-anak boleh di rumah boleh baca-baca apa itu transportasi laut, ya, yang zaman dahulu yang belum modern apa-apa, yang sudah modern juga apa, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita sudah cukup selesai, selesai, berarti pelajaran kita sudah selesai. Itu kita pada pagi hari ini kita belum menutup pelajaran kita tetap berdoa, ya. Kita kelas saya persilakan adik kita untuk doa.